Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Zafira, NPM 211506138 dari kelas PSTIC. Di sini saya akan mempresentasikan dalam mata kuliah praktikum rekayasa perangkat lunak dalam materi review jurnal dalam metodologi OOAD. Jadi di sini untuk judul jurnal yang saya ambil dalam penerapan metodologi OOAD, orientasi objek analisis dan desain, di mana di sini berjudul perancangan aplikasi eKantin berbasis Android dengan menggunakan metode Object Oriented Analysis and Design atau OOAD dengan link sebagai berikut. Adapun metodologi OOAD yaitu OOD dan OOA. OOD itu sendiri merupakan desain berorientasi objek yang merupakan metode untuk mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem ataupun subsistem. Sementara OOA yaitu merupakan object oriented analisis, di mana ini merupakan metode untuk mempelajari permasalahan dengan menspesifikasikannya atau mengobservasi serta menganalisis permasalahan tersebut dengan metode berorientasi objek. Sehingga biasanya analisa sistem dimulai dengan adanya dokumen permintaan yang diperoleh dari semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya adalah tahap analisis, di mana di sini terbagi menjadi 4 tahapan pada jurnal tersebut, yaitu yang pertama menentukan kebutuhan pemakai untuk sistem berorientasi objek, mengidentifikasi kelas dan objek, mengidentifikasi atribut dan layanan untuk setiap objek, serta struktur dan hierarkinya, kemudian membuat model hubungan objek, serta membuat model perilaku objek. Adapun metode analisis dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuesioner atau angket. Pengertian metode angket menurut Ari Kunto tahun 2006 nomor 151, angket adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui. Sedangkan menurut Sugiono, angket adalah kuesioner yang berupa teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menemukan sebuah jawaban yang paling dominan. Kemudian pada tahapan selanjutnya, dengan menggunakan analisis metodologi OOAD, orientasi objek, analisis dan desain, yaitu IBM Rational Unified Process, IBM RUP, penulis menggambarkan analisis sistem tersebut melalui UML atau Unified Modeling Language, yang mana ini merupakan metodologi kolaborasi antara metode-metode Bosch, OMT atau Object Modeling Technique, serta OOSE, Object Oriented Software Engineering, dan beberapa metode lainnya, yang merupakan metodologi yang paling sering digunakan pada saat ini untuk menganalisa dan merancang sistem dengan metodologi orientasi objek atau OOAD ini. Untuk mengadaptasi maraknya penggunaan bahasa pemrograman berorientasi objek atau OOP, dalam hal ini penulis menggambarkannya dalam 3 diagram, yaitu meliputi diagram activity diagram, use case diagram, dan sequence diagram. Activity diagram itu sendiri merupakan diagram yang bersifat dinamis, di mana diagram activity ini adalah tipe khusus dari diagram status yang memperlihatkan aliran dari suatu aktivitas ke suatu aktivitas lainnya dalam suatu sistem. Sementara use case diagram adalah diagram yang memperlihatkan himpunan atau keterkaitan antara use case satu dengan use case lainnya dan juga aktor dalam suatu jenis khusus dari kelasnya. Kemudian sequence diagram, di mana sequence diagram ini merupakan urutan atau interaksi yang menekankan pada pengiriman pesan dalam suatu waktu tertentu. Hubungan antar objek terlihat digambarkan seperti alur berikut ini.
Kemudian terdapat dua aktivitas yang dapat dilakukan oleh pelanggan, yaitu pelanggan dapat mengakses menu yang disediakan dalam aplikasi dan dilanjutkan dengan pemesanan makanan melalui aplikasi atau pelanggan hanya mengakses menu saja. Langkah kerja pertama dalam sistem adalah pelanggan dapat memilih pilihan yang ditawarkan dalam aplikasi, salah satunya adalah pilihan menu. Dalam pilihan menu terdapat submenu yang menampilkan jenis menu yang tersedia, seperti makanan, minuman, dan snack. Dan di dalam pilihan-pilihan tersebut terdapat pilihan lainnya. Sebagai contoh, jika pelanggan memilih menu makanan, maka aplikasi akan langsung menampilkan stand-stand makanan yang terdapat dalam kantin, sehingga pelanggan dapat memesan menu dan kemudian melanjutkan ke proses pembayaran. Pada deskripsi berikut, ini merupakan penerapan adanya analisis yang berorientasi kepada objek, di mana di sini jika pelanggan ingin mengakses menu, di sini menu menyediakan berbagai pilihan, yaitu adanya menu seperti makanan, minuman, dan snack, yang mana pada kenyataan nyata objek langsungnya, tentu makanan minuman ini terdapat banyak lagi pilihan, dan pada aplikasi ini, perancang langsung menyediakan stand-stand makanan yang tersedia pada kantin tersebut, sehingga user atau pelanggan dapat memesan menu dan kemudian melanjutkan ke proses pembayaran. Kemudian selanjutnya use case diagram antara penjual dan pelanggan. Ini adalah pelanggan dan yang sebelah satunya adalah penjual. Di mana di pelanggan ini terdapat akses meja, akses menu, cek saldo, top up, dan juga pesan. Kemudian terdapat login dan juga bayar. Sementara penjual ada login, update menu, cek pesanan, update stok, dan juga input username serta password sebagai penjual. Kemudian sequence diagram pemesanan. Sequence diagram pemesanan tampak seperti gambar berikut ini, di mana di sini menjelaskan alur dari sebuah sistem itu berjalan dengan aktornya di sini akan melakukan proses pemesanan dengan melihat menu, kemudian memilih menu, dan hingga sampai proses pembayaran dan mendapatkan pesanan. Selanjutnya ada activity diagram pemesanan, di mana pada activity diagram pemesanan ini melibatkan 3 entity, yaitu pelanggan, kemudian e-commerce-nya, dan juga penjual. E-commerce ini sama dengan sistem juga. Kemudian di sini pelanggan akan memulai, kemudian memilih akses menu, kemudian pesan, kemudian mengecek saldo. Jika saldo tidak cukup, maka dapat dilakukan top up. Jika saldo cukup, maka dapat dilakukan bayar. Kemudian akan lanjut ke diproses oleh sistem e-commerce menunggu pembayaran. Jika setelah selesai menunggu pembayaran, maka penjual akan mengecek dan menerima pesanan. Kemudian sistem akan memverifikasinya dan proses pemesanan selesai. Ini adalah tampilan sistem pada jurnal yang disajikan, di mana ini adalah tampilan aplikasi untuk pemesanannya. Di sini terdapat stand-stand makanan seperti izayaka, nasi padang, sate, dan lain-lain. Kemudian ini tampilan login form pada aplikasi ini, di mana user diminta untuk memasukkan username beserta password, kemudian dapat login ataupun sign up jika belum memiliki akun. Kemudian juga di sini terdapat beberapa menu yang disebutkan tadi, berorientasi kepada objeknya, yaitu berupa makanan, minuman, dan snack. Kemudian saran terhadap aplikasi yang dijelaskan, yaitu aplikasi ini masih terbilang sederhana, terutama bagi segi tampilan dan segi keamanan. Ada baiknya untuk tahapan pengembangan selanjutnya diharapkan dibuat semenarik mungkin. Kemudian aplikasi ini diharapkan lebih interaktif agar informasi yang diinginkan pengguna dapat lebih bermanfaat lagi. Aplikasi berbasis Android ini diharapkan perusahaan atau pihak yang bersangkutan dapat memanfaatkan program ini sebaik mungkin. Dan aplikasi berbasis Android ini diharapkan perusahaan atau pihak yang bersangkutan dapat memanfaatkan program ini dengan maksimal. Kemudian untuk kesimpulan, dalam perancangan aplikasi e-kantin ditemukan beberapa kendala. Pada konsep perancangan saat pertama kali dibuat, terdapat layanan di mana pelanggan membooking meja kantin, sehingga ketika pelanggan tiba di kantin, mereka dapat langsung menempati
tempat yang mereka booking terlebih dahulu dengan aplikasi. Namun dikarenakan keterbatasan kemampuan dalam coding layanan tersebut diputuskan untuk dihilangkan fitur untuk membooking tersebut. Namun semua perancangan pada aplikasi ini dilakukan dengan sebaik mungkin dengan data-data yang valid sesuai dengan keadaan atau objek yang sebenarnya, yang aslinya tanpa menutupi kekurangan pada aplikasi. Aplikasi juga dirancang agar pelanggan memiliki kepercayaan terhadap kemudahan yang ditawarkan dalam aplikasi ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya review dari jurnal tersebut mengenai perancangan e-kantin pada aplikasi eee, berbasis Android, dengan metodologi orientasi objek analisis dan desain atau OOAD, dapat dipahami dan juga dapat disimpulkan bahwa metodologi OOAD ini efektif untuk diterapkan dalam suatu perancangan, sistem tertentu. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.